Yo, balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di minggu yang baru, udah di hari Senin lagi teman-teman ya, kita ataupun saya akan membahas Bitcoin dan juga AAV di video kali ini. Jadi untuk teman-teman ya yang kemarin-kemarin itu request altcoinnya dibahas dong. Ini udah saya bahas cukup banyak di 1 minggu terakhir. Kemarin ada Dogecoin ya, Doge, VRA, Ton. Kemudian sebelumnya ada AVAX, Cardano, Shiba, ada Chainlink juga ya. Kemudian ada XRP, PP, teman-teman. Ya, ini ada beberapa altcoin, udah 6, 7, 9 altcoin saya bahas nih. Ya, untuk yang rindu pembahasan altcoin ini udah saya bahas. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang nanya-nanyain altcoin ini yang sudah saya update, ya bisa dipantau nih. Ya, karena masih selangnya beberapa hari sebelumnya nih. Bahkan ya 1 sampai 3 hari nih tuh. Ya, jadi dari higher time frame ke lower time frame kalian bisa pantau dan mungkin bisa tonton video sebelumnya. So, di pagi hari ini sebenarnya market belum bagaimana bergerak juga ya, teman. Masih di situ-situ aja dalam artian sideways. Kemudian fear and greed juga masih berada di level 22, which is masih fear. Cuman di sini untuk yang Bitcoin seasonnya ini mengalami kenaikan. Ya, dari tadinya kan sempat 14, 15, ini udah di 20, teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk sebentar ini liquidationnya nantian teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk news event. Nah, ini untuk news event minggu ini 17 Maret. Ya, ini ada core retail sales, ada retail sales ini jam setengah 8 malam. Kemudian tanggal 18 Maretnya nggak ada, tanggal 19 ini ada crude oil inventory jam setengah 9 malam, dan main eventnya itu tanggal 20. Tapi ini subuh gitu. Jadi setelah tanggal 19 ganti hari. Nah, nggak lama di sini ada FOMC economic projection, FOMC statement ya. Kemudian ada the Fed interest rate decision, ya ini jamnya jam 1 subuh dini hari. Kemudian selang 30 menit setelahnya ini ada press conference, teman-teman. Ya. Bisa diperhatikan beberapa event. Jadi ya main eventnya kita tunggu nih. Tanggal 20 dini hari. Ya subuh tuh, teman-teman. Itu yang benar-benar kita nantikan. Dan ya kalau kita lihat dari previous ke forecastnya sih memang di sini nggak ada perubahan ya. Dia ataupun The Fed tidak akan melakukan cut rate. Saya pribadi memang meyakini The Fed tidak akan melakukan cut rate. Tapi setidaknya setelah rilis data kemarin ya, inflasi turun dan lain sebagainya, kita berharap The Fed itu lebih dovish sehingga market ya bisa dikasih hijau-hijau dulu atau rally dulu lah setidaknya di bulan ini, teman-teman. Ya itu dulu harapan di bulan ini. Ya, sambil kita menunggu bersama-sama. Kemudian untuk liquidation heat map yang tebal itu ada masih di range, kalau per 3 harian itu di range 85 ribuan dolar ya secara short termnya. Jadi sekarang kan harga Bitcoin di sekitar 83 ribuan dolar. Jadi masih peluang nggak untuk visit area itu, masih peluang jelang FOMC ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin secara daily, gimana dailynya? Ya dailynya sebenarnya dia pertama masih di bawah trend resistance, lalu kedua masih di bawah MA21, lalu ketiga dia masih testing nih di area tahanan pertama yang saya mention di sekitar 84.600 sampai 86 ribuan dolar. Jadi overall penguatan atau pergerakannya pun cenderung korektif banget, teman-teman ya, korektif banget. Dan kalau kita lihat secara momentum ya, di sini turunnya drop kenceng ya, tuh 1 2 3 4 5 candlestick. Kemudian by the time dia mengalami rebound, kita lihat rebound itu tuh, kita lihat secara momentum ya. Lebih strong mana, penurunannya atau kenaikannya? Tentu masih penurunannya kalau kita lihat secara daily time frame ya. Dan ya memang jelang FOMC biasanya market itu lebih banyak wait and see. Sebelumnya orang-orang ini efeknya udah buang-buang barang dulu teman-teman ya. Untuk dalam tanda kutip ya cari aman lah. Mereka butuh direction yang benar-benar clear. Untuk The Fed ngomong apa nih, baru mereka berani make decision. Kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk antisipasi. Masih bisa nggak dia drop kayak gini, dia naik perlahan, and then ya jelang FOMC bisa nggak dia malah drop seperti ini lagi, balik ke 80 ribu lagi? Bisa, teman-teman. Ya kalau kita lihat secara momentum, atau ya udah nanti ujung-ujungnya dia sideways dong di sini-sini gitu. Ya sampai kita menunggu FOMC. Ya jadi itu yang menjadi concern saat ini Bitcoin secara daily time frame. Walaupun kalau kita lihat juga sebentar ya, kita munculkan untuk secara RSI ya, tentu di sini ada
ya yang namanya bullish divergence tuh, lower low, dan ini malah higher low tuh ya. Dan by the time ini ada ya rebound, memang Bitcoinnya memang rebound tapi tipis doang nih, tipis-tipis doang, dan rebound itu bertahap ya. Jadi itu bisa menjadi concern untuk teman-teman semua nih. Nah, minimal kalau secara hourly-nya, time frame 4 jam gimana nih bro? Yang 4 jam sebenarnya ya kita bisa lihat di sini beberapa area, bahkan di high point terakhirnya ini udah mampu di take out dengan closing di atas level 486 dolar nih ya. Kemudian per masuk Senin ini adanya buangan ya, red candle, tapi ya belum signifikan bagaimana ya. Ini kalau saya boleh tandain di sini adanya V-shape recovery juga ya. Ini drop seperti ini, kemudian di sini. Nah, ini kalau saya geser ke samping sebentar. Nah, secara momentum kita bisa lihat ya, penurunan yang ada terakhir sama penguatannya lebih strong penguatannya ya. Maka adanya penurunan di area sini ini bisa di expect sebagai retracement teman-teman. Dan ya kalau kita gunakan Fibo ya pas tuh dia testing di 0, ini 0,3 nya saya hilangin, dan ya 0,5 sampai 0,6 tuh dia retrace-nya. Nah, ini bisa diperhatikan tuh di sekitar 81.900 sampai 82.600-an dolar untuk yang nanyain Bitcoin. Jadi memang dia udah retrace di area sini, dan ya hopefully dia bisa run up lagi nih ke liquidation yang gendut tadi ya, sekitar 85 ribuan dolar, di mana ini adalah area supply yang belum tersentuh teman-teman, belum tersentuh kembali sejak terakhir kali itu sejak 9 Maret 2025 ya. Jadi perhatikan, dan kalaupun Bitcoin melanjutkan penurunannya, kita bisa pantau area berapa? Kita bisa pantau area bawah sini teman-teman. Nah ya, lowest terakhirnya dia plus ini terakhir kali adanya retracement atau ya bikin weak lah sebelum dia mengalami rebound lagi untuk si Bitcoin di sekitar 79 ribuan dolar ya. Itu untuk si Bitcoin dari higher to lower time frame. Nah, untuk AAV sebenarnya ini adalah salah satu altcoin ya yang punya narasi cukup kuat, di mana dia dibeli juga ya sama WLFI, di mana itu adalah salah satu perusahaan Trump lah. Dia itu sempat nge-spike kemarin ini sampai 400 dolar nih teman-teman ya. Highest level di Maret atau di Q1 2024 itu di sekitar 150-an dolar. Kemudian di Q4 2024 itu di 400 dolar teman-teman. Ada perbedaan yang signifikan ya. Sebentar. Nah, di sini kalau kita berbicara dari top di Q1 sama top di Q4, ini perbedaannya tuh di sekitar 160%. Ya, ini kenapa ini terdampak juga karena ya info ya dari perusahaan Trump beli AAV, kan ada AAV, Chainlink, Ondo dan lain sebagainya ya. Nah, ini mengakibatkan AAV ini bisa rally signifikan, dan ya nggak menutup kemungkinan ya untuk AAV bisa lanjut rally. Cuman kan kapannya kita tidak tahu. Tapi selama narasi ataupun AAV itu diakumulasikan sama perusahaan Trump ya, peluangnya lebih besar untuk AAV ini bisa mengalami kenaikan teman. Nah, untuk kondisi AAV sekarang ya tentu secara struktur dia bagus banget ya, bikin higher high ya, bahkan tinggi banget dari highs sebelumnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya dia lagi testing, ini kan ada area support sebelumnya nih pada cycle sebelumnya. Kemudian kita extend ini menjadi SNR. Nah, ini posisinya kalau saya boleh adjust sedikit, ini lagi dites. Tuh, lagi dites di sekitar 152 sampai 172 dolar. Ya, untuk AAV ini by the way secara weekly, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya tambahkan lagi, ini adanya order block juga ya. Nih, dari level area ini, dimana sebelumnya dia up, ya adanya bullish engulfing nih pada 4 November 2024 dari tes. Kemudian per 18 November sampai awal Desember ini rally dari level area tersebut ya, tuh teman-teman ya, dari level area ini. Jadi di sini adanya converse SNR sebelumnya sama order block ya yang tercipta pada pergerakan di November sebelumnya teman-teman ya. Jadi hopefully dari area sini dia bisa mempertahankan lah untuk koreksinya. Kita bisa lihat ya, ini sama kebanyakan dengan altcoin lainnya dia rebound ini cepat ya. Kita kalau lihat 1, 2, 3, 4 candlestick aja berbanding waktu dia mengalami yang namanya rejection atau penurunan. Nah, ini kita lihat dari sini sekitar 14 candle. Jadi 4 candle penguatan berbanding sama 14 candle korektif. Dia mengalami fase koreksinya, teman-teman.
Ya walaupun sayang banget nih ya, sebelumnya dia mulai ketahan di SNR terdekat di 227 sampai 248 dolar di box putih pertama ini. Cuman ya gagal maintain ya, akhirnya dia lanjut turun dan ini menjadi berhentiannya dia yang kedua, dan hopefully dari area sini ya setidaknya mengalami rebound, dan ya expect lah teman-teman kalau memang dari sini benar dia mendapatkan rebound setinggi-tingginya. Ya yang rasionalnya dia tes di EMA 21 dan juga box putih pertama ya, berarti di sekitar 220-an dolar lah sampai 250 dolar. Itu menjadi range yang menurut saya masih possible untuk dites sama si AAV kalau memang ya bulan ini dikasih hijau dulu. Itu note-nya teman-teman. Dan ya kalau kita lihat juga untuk RSI-nya bagaimana. Untuk RSI-nya pun ya kita lihat ya di sini adanya bullish divergence juga tuh teman-teman ya. Dan posisinya AAV ini belum bagaimana gerak, dia turun dan masih sideways di range bawah nih secara daily. Jadi pergerakannya pun masih sangat-sangat minim ya, masih under pressure juga. Kita gampang banget kelihatannya di bawah EMA 21. Ya tinggal kita menunggu, sebenarnya kita menunggu untuk tanggal 20 subuh ya, dari The Fed bagaimana, FOMC bagaimana, dan hopefully itu bisa berdampak bagus ke market. By the time itu terjadi ya, kita bisa melihat untuk AAV kalau good skenario-nya udah AAV bisa break dari EMA 21-nya untuk dia visit box putih. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Good skenario. Tapi bad skenario kalau dari area sini jebol juga, maka next area target di sini. Ini bisa menjadi area pantauan 125 sampai 135 dolar. Ya untuk yang nanyain next area target tahanannya AAV. Tuh, ya karena terakhir kali di sini level kita mendapatkan reaction yang sangat-sangat positif nih untuk AAV before dia hit sampai 200 dolar lah teman-teman ya. Untuk secara hourly-nya ya, secara hourly sebenarnya di sini belum bagaimana signifikan ya, karena kita melihat ya beberapa high level sebelumnya juga belum mampu di take out sama AAV, belum adanya shifting untuk dari downtrend menjadi uptrend ya. Palingan yang menjadi concern saat ini adalah ini dulu aja nih. Ini adanya resisten yang berkali-kali mendapatkan rejection dari AAV di sekitar 176,4 dolar teman-teman ya. Untuk secara short term itu dulu aja area terdekatnya. By the time itu mampu di break ya, nextnya lagi kita bisa pantau nih di 185,7 dolar ya, sampai kita mendapatkan shifting area yang menurut saya pribadi di area berapa di sini dulu nih. Nah ya di 202, dimana itu kan angka psikologis juga ya, 200 dolar. Sampai itu by the time AAV mampu break ya, let's say kayak gini nih ya, AAV mampu break kayak gini, nah berarti mulai adanya shifting untuk dia bisa probabilitas selanjutnya itu lebih besar. Palingan itu pembahasan untuk AAV dan juga Bitcoin teman-teman ya. Hopefully bisa terbantu, dan ya sama-sama kita nunggu untuk tanggal 20. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.